Assalamualaikum, Shalom Aleihim, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Nasrani Indonesia yang membahas terus tentang agama, sains, dan sejarah. Nah, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas adalah tentang sunat. Ada yang bertanya kepada saya, kalau Yesus atau Rabi Yesus itu disunat, kenapa orang Kristen tidak disunat? Ya, saya ulang. Kalau Yesus itu disunat, kenapa umat Kristen nih pengikut Yesus tidak disunat gitu? Jawabnya, saya akan jelaskan ada 4 poin di sini ya. Poin pertama, umat Kristen itu tidak melakukan apa yang Yesus lakukan, tapi apa yang Yesus perintahkan. Gitu ya. Yesus itu melakukan apa aja? Ya disunat. Yesus itu pada usia 30 dia jadi rabi, dia nggak kerja kemana-mana. Yesus itu selibat, tidak menikah. Yesus itu kalau jalan kemana-mana tidak pakai kendaraan gitu ya. Ya kebanyakan jalan kaki gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini tidak dilakukan, tidak harus dilakukan oleh umat Kristen ya. Yesus melakukan apa yang menjadi bagiannya untuk dilakukan di bumi ini. Nah, umat Kristen melakukan apa yang diperintahkannya. Kalau ada umat Kristen yang terbeban ya untuk selibat juga, tidak menikah, it's okay gitu loh, nggak apa-apa. Tapi Yesus tidak pernah memerintahkan umat Kristen itu harus selibat ya, tidak menikah. Ya gitu. Yesus tidak pernah memerintahkan umat Kristen usia 30 stop jadi karyawan, kamu ngajar aja seperti aku gitu, kata Yesus. Nggak pernah kan seperti itu. Termasuk sunat. Ya. Yesus disunat. Tapi nggak pernah ngajarin kamu mesti disunat. Nggak. Oke? Apa yang dilakukan Yesus ya? Apa yang diajarkan sama Yesus ya? Itu berbeda sama ajaran Musa. Yesus tidak melakukan Taurat Musa atau hukum Taurat. Yesus mengajarkan Tauratnya sendiri atau ajarannya sendiri. Nah, mengenai perbedaan Taurat Musa sama Taurat Yesus ada di video yang lain. Sekarang di video ini saya mau bahas khusus tentang sunatnya aja. Oke? Sekarang poin yang kedua ya. Isu tentang sunat sudah dibahas tuntas di Konsili 1 Yerusalem tahun 50. Jadi kenapa umat Kristen tidak perlu disunat lagi? Ya. Isu tentang sunat ini sebenarnya di abad 1 itu udah selesai. Udah selesai dibahas. Jadi ya kitab Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas ya, di pasal 15 itu mencatat ya, sempat ada konflik ya. Kisah Para Rasul 15 ayat 5 dan 6 saya baca ya. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya, jadi Farisi yang murtad gitu ya. Orang Farisi itu orang Yahudi, sekte pengajar gitu kan. Nah, itu menyunatkan para pengikutnya. Datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan menuruti hukum Musa, perintah Musa atau Taurat Musa. Jadi orang Farisi ini berpikir kalau semua pengikut Yesus non-Yahudi ya harus ngikutin mereka, harus disunat dulu ya, harus melakukan perayaan Yahudi ya, tradisi Yahudi. Nah, ini pendapatnya pengikut Yesus yang berasal dari Farisi. Oke. Nah, ini ditentang sama beberapa kelompok termasuk Paulus di situ. Ya, ayat 6-nya dicatat, sebab itu maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Bersidang itu maksudnya ya berkonsili, ada muktamar, ada rapat besar. Ya, makanya rapat besar pertama itu terjadi tahun 50 di mana di Yerusalem. Siapa yang pimpin? Ya, uskup Yerusalem pada saat itu, yaitu Mar Yakub. Siapa itu Mar Yakub? Mar Yakub itu adalah saudaranya Yesus gitu ya.
Jadi Yesus ini kan maminya Maria gitu. Maria ini dijadikan milik oleh Yusuf. Ya, nah Yusuf ini adalah duda gitu. Dia punya anak beberapa, termasuk si Yakub ini atau Yakobus gitu. Nah, Yakobus ini usianya jauh lebih tua dari Yesus, sekitar 15 tahun gitu ya. Jadi memang dia dan para rasul yang lain juga lebih tua dan akhirnya dihormati. Yesus sendiri yang menunjuk dia sebagai pemimpin jemaat di Yerusalem. Jadi dia pemimpin jemaat pada saat itu gitu ya. Nah, pada saat terjadi konflik seperti ini ya, orang Farisi ngomong ya, terus Paulus ngomong ya, ada perbedaan pendapat. Nah, dialah yang memutuskan. Keputusannya itu tercatat ya di Kisah Para Rasul 15 ya, masih di pasal yang sama ya, 19 sampai 20. Tercatat seperti ini. Sebab itu aku berpendapat, ini aku si Maryakub ini, bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang mau berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan kepada berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah gitu. Ya, jadi di sini dijelaskan ya, kalau dia itu memutuskan ya, kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Nah, maksudnya adalah jangan dibebankan gitu. Hal yang udah sulit ya bagi orang Yahudi sendiri melakukannya, terus dibebankan lagi ke non-Yahudi gitu. Jadi tambah susah lagi mereka ini untuk masuk kepada pemuritan Yesus ya. Lalu dijelaskan tentang makanan ya. Orang Yahudi itu ya, pantangan makanannya banyak ya. Ada berbagai jenis hewan yang tidak boleh dimakan. Nah, ini ada di mana? Di Imamat pasal 11. Semuanya satu pasal itu ada banyak hewan yang nggak boleh dimakan. Nah, di sini hanya dibatasi hewan-hewan tertentu aja gitu kan. Yang pertama tuh yang telah dicemarkan oleh berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan nggak boleh makan darah gitu ya. Jadi dibatasi hanya sedikit aja ya. Kalau orang non Yahudi mau masuk ya, tertarik sama pengajaran kasih Yesus gitu ya, terus tiba-tiba loh kok mau masuk, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini ya, wah mesti disunat lagi. Akhirnya banyak yang nggak jadi itu loh. Jadi ini udah keputusan final ya. Tahun kapan? Tahun 50 gitu ya. Nah, tahun 50 saya garis bawahi. Kenapa? Karena berhubungan sama poin yang ketiga. Poin yang ketiga ya, surat-surat Paulus yang ditulis pasca tahun 50 ya, setelah tahun 50 sama sekali ya tidak mengajarkan non-Yahudi ya itu untuk disunat. Jadi Paulus tuh tidak mengajarkan sunat untuk non-Yahudi. Saya akan rinci ya surat-surat Paulus itu ya. Surat Paulus kepada jemaat di Roma itu tahun 54. Kepada Korintus, 1 Korintus tahun 57, 2 Korintus tahun 58. Galatia tahun 61, Efesus tahun 61, Filipi tahun 61, Kolose tahun 62, Tesalonika itu tahun 53, 2 Tesalonika tahun 53 juga. Dia nulis surat kepada muridnya Timotius itu tahun 57 atau tahun 61, 2 Timotius tahun 62, kepada Titus tahun 58, Filemon tahun 63. Ada yang berpikir ya, kalau kitab Ibrani juga si Paulus yang nulis ya. Kalau nggak Paulus kan si Yakobus ini sebenarnya yang nulis. Ada 2 pemikiran ya. Nah, kitab Ibrani itu ditulisnya tahun 59 atau 63. Jadi sama-sama setelah konsili tahun 50 ini gitu. Nah,
Di dalam banyak catatan si Paulus ini kepada bangsa-bangsa, kepada ya jemaat di kota-kota itu ya, non Yahudi itu tidak perlu disunat gitu loh ya. Saya coba ambil beberapa catatan ya. 1 Korintus 7 ayat 19. Sebab bersunat atau tidak bersunat enggak penting, yang penting adalah mentaati hukum-hukum Allah. Maksudnya hukum-hukum Allah ini ya perintah-perintah Yesus itu gitu. Galatia 2 ayat 7. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercaya pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Jadi ini ada arahan gitu ya. Kalau Yesus itu fokusnya kepada orang-orang yang tidak bersunat. Makanya dia banyak mengajar, banyak nulis surat ini khususnya kepada non-Yahudi. Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Mesias Yeshua ya, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Udah nggak punya arti ya. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi kalau mau disunat silahkan gitu ya. Oh karena alasan kesehatan, bagus dong disunat. Oh alasannya apa? Istri saya sukanya calon istri saya sukanya sama cowok yang bersunat. Oke disunat gitu kan. Ini bukan masalah iman, bukan masalah pengajaran lagi ya. Terus Galatia 6 ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi ciptaan baru itulah yang ada artinya gitu loh ya. Bukan masalah sunat daging, bukan sunat peni, tapi sunat hati ya. Jadi karakter-karakter yang jahat itu dipotong, dibuang ya, menjadi ciptaan baru di dalam Mesias Yeshua ya, Kristus Yesus gitu. Jadi ciptaan barunya yang ditonjolkan gitu ya. Jadi paham ya, kalau memang hasil keputusan dari rapat konsili itu oke, non Yahudi harus disunat, maka ya surat-suratnya Paulus ini pasti menjelaskan kalau semua itu harus disunat. Begitu loh. Ya, lihat rentang waktunya ini gitu. Oke? Terus, ini poin yang terakhir. Ya, kenapa umat Kristen tidak disunat? Ya. Sunat itu ritual ya. Sebenarnya sudah ada sejak zamannya Abraham. Jadi dulu ya, yang namanya mengikat perjanjian ya dengan satu Tuhan itu harus ada materainya. Kalau sekarang ikat perjanjian itu ada materai, ada tanda tangan, kelar gitu. Kalau dulu enggak ya, materainya itu adalah darah gitu. Jadi ya mesti disunat gitu sebagai pertanda kalau ada perjanjian dan perjanjian itu sah. Nah, si Abraham mengikatkan diri kepada siapa? Kepada Tuhan yang bernama El gitu. Nah, inilah yang disembah sama bangsa Israel gitu. Jadi pada saat Musa juga ngajar, Musa juga disunat gitu. Bangsa Israel ya, bangsa Israel diajarkan sunat usia yang laki-laki usia 8 tahun. Kalau yang perempuan nggak perlu, karena perempuan itu milik dari laki-laki. Ini kan peradaban patriarki gitu loh ya. Jadi ngikutin laki-laki. Kalau dia masih kecil ngikutin ayahnya ya, ayahnya yang disunat gitu loh. Jadi dia ngikut gitu. Nah kalau udah besar nih dia menikah ya berarti suaminya kan yang disunat gitu. Dia ngikut gitu. Jadi laki-laki yang diperlukan untuk ya kulit katanya itu digunting, dipotong, jadi ada darahnya. Nah darahnya itu yang menjadi materai, misah gitu kan. Kalau orang yang disunat itu terikat perjanjian sama Tuhan El ini ya, El YHWH, atau mereka sebut Adonai Hashem gitu ya. Kalau jemaat awal sebutnya Maria gitu ya. Nah itu adalah perjanjian, ada darah, ada segel darah. Nah perjanjian baru ya, darahnya adalah darah Yesus, darah Yeshua, darah Yesus di kayu salib gitu loh
itu yang melegalkan, itu materainya. Jadi udah nggak perlu lagi umatnya ya, umat Kristen itu disunat ya, nggak perlu lagi umat Kristen datang bawa domba lagi gitu kan untuk sembelih segala macam, juga udah nggak perlu lagi ya. Jadi materainya cuma sekali ya, darah Yesus saja. Nah, kalau di dalam Yahudi ada ritual sunat ya sebagai inisiasi ya, sebagai permulaan mengikatkan diri kepada El. Nah, di dalam perjanjian baru kita mengikatkan diri kepada Bapa melalui Sang Putra ya. Ini kan sudah ada darah Yesus. Nah, ritualnya adalah ritual baptis. Ritual baptis itu sudah tidak memerlukan darah lagi, gitu ya. Jadi kalau belajar di jemaat-jemaat awal ya, ada yang namanya sakramen. Sakramen itu adalah ritual penting yang sudah dibakukan oleh Yesus dan oleh para rasul gitu ya. Nah, di dalam sakramen-sakramen ini ada namanya sakramen baptis air gitu. Jadi barang siapa yang mau ya mengikatkan diri dengan perjanjian dengan Sang Bapa melalui Yesus ini, Sang Putra, dia harus dibaptis, itu ritualnya. Ya. Tanya ke semua jemaat awal gereja-gereja rasuli itu kan udah berdiri dari abad 1 kan, masih banyak yang lestari sampai sekarang ya. Dan mereka udah bercabang-cabang ya. Tanya ke Roma Katolik, tanya ke Koptik, tanya ke Church of the East, tanya ke jemaat Nasrani India yang sudah bercabang-cabang gitu ya. Tanya ke Armenia Ortodok, tanya ke Syria Ortodok, itu semua gereja-gereja awal gitu ya. Nah, kalau lihat ya pengajaran mereka, yang ada adalah sakramen baptis ya, baptis air, lalu ada baptis Roh Kudus atau konfirmasi. Nah, tidak ada ditemukan namanya sakramen sunat, nggak ada gitu ya. Ini sekali lagi ya, channel Nasrani Indonesia ini mengupas ya tentang ajaran jemaat Yesus yang awal ya, bukan jemaat yang modern yang baru muncul ke Yahudi-Yahudian gitu ya. Ya, belajar Targum, belajar Talmud, lalu para muridnya itu mesti disunat gitu. No. Di channel ini saya membahas tentang ajaran Yesus mula-mula gitu ya. Nah, di ajaran Yesus mula-mula, jemaat awal ya, pada saat para rasul menyebar ya, mereka itu patuh terhadap hasil keputusan konsili yang pada saat itu ya dipimpin oleh Mar Yakub. Oke, jadi tidak ada yang namanya umat Kristen itu harus disunat. Ya, nggak ada. Gitu. Kalau orang Yahudi bagaimana? Boleh-boleh aja gitu kan. Oh, disunat itu sebagai tradisi gitu, tradisi mereka. Dan kalau itu dilakukan tidak ada hubungannya, sekali lagi tidak ada hubungannya sama iman kepada Yesus. Kalau nggak disunat juga nggak apa-apa gitu loh. Nah, orang Kristen ya modern ya seperti saya sendiri, saya disunat gitu. Tapi alasannya bukan karena perjanjian ini, bukan karena perjanjian baru ajaran Yesus, enggak. Bukan karena nyontoh Yesus, enggak gitu loh. Dulu tuh karena saya sakit, terus dokter bilang ini perlu disunat. Akhirnya orang tua saya sunat gitu. Teman-teman saya sunat juga karena alasannya kesehatan ya. Ya alasannya juga ada yang istrinya maunya suaminya disunat. Nggak masalah gitu ya. Tapi bukan ajaran Yesus. Itu aja yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan posting pertanyaan di bawah ini. Kalau rekan-rekan suka dengan video di channel Nasrani Indonesia ini, semoga berkenan ya untuk like videonya, terus subscribe. Oke, itu aja dari saya. Shalom alaikum ya. Assalamualaikum.